Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakihatu Abdi Firlana, penyerap final 231-19400069 dari kelas Kapital Selekta Energi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai solar thermal energy atau STI serta dampaknya bagi lingkungan. Oke, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, langsung saja membahas mengenai solar energi sendiri atau energi matahari, di mana merupakan energi yang berasal dari radiasi matahari dan juga dapat menghasilkan panas, menyebabkan reaksi kimia hingga menghasilkan energi listrik. Kemudian kita beralih ke sinar matahari yang sudah sampai ke bumi, di mana kapasitasnya itu 100%, kemudian setelah sampai ke permukaan bumi, ada beberapa yang direfleksikan oleh atmosfer sebanyak 6%, kemudian direfleksikan oleh awan sebanyak 20%, kemudian direfleksikan oleh permukaan bumi sebanyak 4%. Kemudian yang diserap oleh bumi dan juga laut atau perairan itu sekitar 51%. Kemudian dilanjut untuk bahasan yang kedua mengenai concentrating solar power atau CSP, di mana memiliki pengertian CSP itu menghasilkan listrik dengan cara memfokuskan radiasi matahari untuk memanaskan bahan tertentu agar menghasilkan uap, sehingga dapat menggerakkan turbin yang nantinya dari generator bisa menghasilkan energi listrik. Bahan yang dipanaskan disebut heat transfer fluid atau HTF, atau juga disebut sebagai heat transfer medium atau HTM. Di mana bahan ini tuh kemudian digunakan untuk menghasilkan uap atau untuk memanaskan fluida kerja yang berbeda seperti udara dan dapat menggerakkan generator set turbin di blok daya. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan CSP ini. Yang pertama adalah kelebihan, di mana penyimpanan energi termal pada CSP mudah disimpan. Penyimpanan termal ini memungkinkan pembangkit listrik energi terbarukan dapat dikirim kapan saja, di malam hari atau selama periode insulasi matahari rendah. Panas berlebih yang dihasilkan selama periode insulasi puncak dapat digunakan untuk memanaskan cairan transfer panas atau HTF, dan sebagai bahan penyimpanan. Panas ini dapat dibuang nanti saat matahari sudah tidak bersinar, memisahkan pembangkitan panas dan juga dari produksi listrik. Kemudian yang kedua ada mampu menghasilkan listrik dalam skala utilitas. Ini adalah merupakan solusi yang layak secara teknologi untuk daerah dengan sumber daya surya yang besar dan juga ketersediaan lahan yang juga besar, tetapi saat ini itu tidak kompetitif karena dari segi biaya apabila tanpa disubsidikan. Kemudian yang ketiga ada sistem mudah dioperasikan karena mirip pembangkit listrik energi fosil konvensional. Kemudian memungkinkan pembangkitan dengan cara hibridisasi dengan energi lain seperti angin ataupun geothermal. Kemudian ada beberapa kelemahan juga. Yang pertama, membutuhkan ketersediaan lahan yang luas dan juga pasokan air yang besar, di mana sebagian besar penggunaan air di CSP ini untuk tujuan pendinginan, sedangkan jumlah air yang relatif minimal diperlukan untuk membersihkan permukaan reflektif kolektor. Kemudian CSP ini yang berjenis parabola, yang berpendingin basah, kontemporer, membutuhkan 2,9 hingga 3,2 liter per kWh air untuk tujuan pendinginan. Kemudian kelemahan yang kedua adalah sensitif terhadap skala pembangkit atau membutuhkan kapasitas besar untuk memaksimalkan efisiensi, biaya investasi yang lumayan tinggi dan juga risiko keuangan yang tinggi, dan juga keterbatasan ketersediaannya sambungan transmisi tegangan tinggi di sekitar lokasi instalasi. Kemudian dilanjut, ini merupakan persebaran teknologi CSP yang ada di dunia, di mana dalam 5-10 tahun terakhir, pembangkit listrik tenaga surya ini melalui pembangkit CSP telah tumbuh sangat cepat.
di mana pabrik CSP komersial pertama dibangun di daerah California, Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Kemudian saat ini terdapat lebih dari 10 gigawatt di seluruh dunia yang terpasang atau dalam proses pembangunan dan pengembangan. Pembangkit ini dari 10 gigawatt tersebut 44% diantaranya merupakan fasilitas operasional. Kemudian 14%-nya merupakan masih dalam tahap pembangunan dan 42%-nya masih dalam tahap pengembangan. Kemudian kita masuk ke bahasan ketiga mengenai teknologi CSP. Sebelum masuk ke tipe-tipe teknologinya, ini merupakan skematik atau gambaran dari teknologi CSP, di mana sinar matahari yang masuk ke bumi, kemudian diterima oleh kolektor reflektor surya, kemudian dipantulkan dan tepat diterima oleh receiver atau absorber, di mana receiver absorber ini dialiri oleh HTF atau fluida yang nantinya fluida ini akan naik suhunya, bisa panas, kemudian mengalir ke thermostoric tank, yang mana nantinya akan diambil steamnya atau uapnya untuk memutar turbin, di mana nantinya akan menggerakkan turbin dan menghidupkan generator agar dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian sisa fluidanya tadi akan dikembalikan lagi ke receiver atau absorber yang tadi untuk dipanaskan kembali. Dan begitu seterusnya untuk siklusnya. Kemudian ini ada tipe-tipe dari CSP, ada 4. Yang pertama adalah Linear Fresnel Reflector atau LFR. Kemudian ada Central Reservoir, kemudian ada Parabolic Disk, dan juga Parabolic Drop Collector atau PTC. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu PTC dulu, di mana PTC ini merupakan teknologi CSP yang paling sudah lama dikembangkan karena telah digunakan sejak tahun 1980-an. Teknologi ini merupakan teknologi termudah untuk dibiayai saat ini. PTC sistem telah diuji dan dioptimalkan selama banyak generasi karena biaya operasi dan pemeliharaannya juga mudah direncanakan. Komponen paling utamanya itu merupakan rangka dan struktur pendukung, permukaan reflektor, tabung penerima atau tube receiver, kemudian sistem penggerak dan kontrol pelacak matahari atau sun tracking drive, dan sistem fluida perpindahan panas. Teknologi PTC ini pada dasarnya bersifat modular dan dapat di-upgrade dengan mudah. Tata letak dasar terdiri dari sejumlah kolektor yang terhubung untuk membentuk suatu unit atau loop yang terhubung ke sirkuit heat transfer fluid system, dan ini terus berulang di daerah plant. Fluida heat transfer bergerak dari loop ke dan dari generator uap untuk menggerakkan turbin uap agar menghasilkan tenaga listrik. Tapi ada beberapa kekurangan yang ada di PTC ini. Yang pertama yaitu kebutuhan lahan yang lumayan luas, kemudian suhu atas HTF itu dibatasi sebesar 400 derajat Celcius, kemudian penurunan kinerja receiver tube apabila setelah operasi. Kemudian dilanjut ke LFR atau Linear Fresnel Collector yang merupakan sistem CSP yang memanfaatkan cermin atau lensa Fresnel yang dikembangkan oleh Augustin Jean Fresnel. Di mana ada dua tipe Fresnel, yaitu lensa Fresnel yang digunakan untuk aplikasi fotovoltaik dan juga cermin Fresnel untuk digunakan sebagai solar thermal power. Cermin-cermin ini akan memfokuskan dan mengarahkan cahaya matahari ke reservoir yang sudah dialiri dengan fluida pemanas yang apabila sudah mencapai titik uap nantinya akan menguap menjadi steam atau uap air. Uap inilah yang digunakan untuk memutar turbin agar dapat menghasilkan energi listrik. Cermin Fresnel ini juga memiliki tracking untuk mendeteksi cahaya matahari yang datang ke cerminnya. Kemudian sering digunakan untuk heating atau cooling pada rumah, industrial process heat supply, dan juga water treatment. Sinar yang datang menuju cermin di jenis LFR itu akan dimantulkan ke reservoir.
Reservoir ini akan menggunakan absorbed tube dengan secondary reflector, dan biasanya pembangkit ini itu digunakan pada skala yang lebih besar. Kekurangannya, diperlukan pengembangan teknologi lebih lanjut untuk meningkatkan operasi suhu agar meningkatkan efisiensi. Kemudian ada parabolic disk system, di mana sistem jenis ini itu melacak keberadaan matahari menggunakan tracking yang arahnya menggunakan dua sumbu, mengkonsentrasikan radiasi matahari pada focal point yang berada di atas bagian tengah dari parabola. Bentuk yang kompak, biaya maintenance rendah, dan tidak digunakannya cooling water membuat sistem parabolic disk ini bersaing dengan CPV modules. Beberapa sistem modern dapat mencapai efisiensi konversi yang sangat tinggi dari parabolic disk ini, hampir sebesar 30%. Suhu di titik fokus dapat mencapai 3000 derajat Celcius yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, tepatnya di daerah focal point. Kemudian juga bisa melelehkan baja atau menghasilkan bahan bakar hidrogen. Parabolic disk ini dapat menghasilkan daya antara 7 sampai dengan 25 kW. Biasanya digunakan sebagai generator listrik yang standalone, seperti pengganti generator diesel, dan juga karena dibutuhkan ribuan untuk memproduksi pembangkit CSP skala besar. Kemudian yang keempat ada central reservoir, di mana central reservoir ini menggunakan susunan cermin atau heliostats untuk memfokuskan radiasi matahari yang diarahkan ke reservoir yang terletak di puncak menara melalui two-axis tracking system. HTF mengalir melalui reservoir untuk mengumpulkan panas dan mentransfernya agar menghasilkan uap dalam siklus Rankine konvensional dan memiliki efisiensi sekitar 40%. Sistem menara daya ini atau central reservoir memiliki faktor konsentrasi terbesar setelah parabolic disk, menggunakan manfaat tambahan dari skala ekonomi untuk mencapai pengurangan biaya lebih lanjut. Dalam 5 tahun terakhir, sistem penerima pusat atau central reservoir ini muncul sebagai pilihan utama karena memungkinkan meningkatnya efisiensi sistem dan juga lebih lanjut mengurangi biaya dengan medan surya baru dan desain penerima serta penggabungan dengan tes. Kemudian kita masuk ke bahasan yang keempat mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh teknologi CSP. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah penggunaan lahan atau land use, kemudian ada penggunaan air atau water use, dan juga life cycle. Untuk yang pertama, land use, sebenarnya CSP ini tergantung pada lokasi instalasinya. Fasilitas tenaga surya pada skala utilitas besar itu dapat menimbulkan kekhawatiran tentang degradasi lahan dan juga hilangnya habitat, baik itu dari hewan maupun tumbuhan. Perkiraan untuk fasilitas CSP memiliki kebutuhan dalam lahan sekitar 4 hingga 16,5 hektar per megawatt. Persyaratan ini tergantung pada teknologi, topografi, dan juga intensitas sumber daya dari matahari. Dampak lahan dari dampak lahan dari teknologi CSP ini dapat diminimalkan dengan menempatkannya di lokasi berkualitas rendah seperti sisa ladang coklat ataupun sisa lahan pertambangan yang sudah ditinggalkan, sehingga dapat digunakan kembali untuk pengembangan teknologi CSP ini, daripada harus menggantikan atau mengguli hutan untuk membangun CSP ini. Kemudian yang kedua adalah penggunaan air atau water use. CSP yang menggunakan teknologi resirkulasi basah dengan cooling tower menarik antara 600 hingga 650 galon air per megawatt hour listrik yang dihasilkan. Pembangkit CSP ini dengan teknologi pendinginan sekali pakai memiliki tingkat penarikan air yang lebih tinggi, tetapi konsumsi air total yang lebih rendah karena air tidak hilang sebagai uap. Teknologi dry cooling dapat mengurangi penggunaan air di pembangkit CSP sekitar 90%, tetapi pengorbanan dari penghematan air ini bisa menimbulkan biaya yang lebih tinggi dan malah menghasilkan efisiensi yang lebih rendah.
Selain itu, teknologi pendinginan kering secara signifikan kurang efektif pada suhu di atas 100 derajat Fahrenheit atau sekitar 37 hingga 38 derajat Celcius. Yang ketiga adalah life cycle, di mana ini berkaitan dengan emisi yang terkait dengan tahap lain dari life cycle tenaga surya. Misalnya, termasuk manufaktur, transportasi material, instalasi dari CSP sendiri, kemudian maintenance, dan juga decommissioning serta pembongkaran. Di mana perkiraan emisi life cycle untuk CSP ini berkisar 0,08 hingga 0,2 lbs/CO2 e per kilowatt-hour. Meskipun emisi life cycle ini itu lebih kecil dari gas alam, yaitu sekitar 0,6 hingga 0,2 lbs/CO2 e per kilowatt-hour, dan juga emisi life cycle dari batu bara yaitu sekitar 1,4 hingga 3,6 lbs/CO2 e per kilowatt-hour. Kemudian kita lanjut dulu, ini merupakan tabel di mana komponen-komponen dari CSP itu mana saja yang berimpact buruk pada lingkungan. Berdasarkan jurnal ditulis oleh Mahmud et al. Pada tahun 2018 yang berjudul Environmental Impacts of Solar Photovoltaic and Solar Thermal Systems with Life Cycle Assessment, di mana terlihat bahwa bahaya maksimum dari valve adalah pada eutrofikasi air tawar dan penipisan mineral fosil dan sumber daya terbarukan. Bagian lain dari tabel menunjukkan dampak kecil. Secara keseluruhan, sebagian besar dampak dari sistem CSP ini terjadi pada kolektor surya yang berwarna ungu ini, kemudian yang kedua itu dari heat storage yang berwarna biru, di mana ini sekitar 90% untuk seluruh kategori, sebanyak 14 kategori dampak. Di mana hal ini disebabkan karena penggunaan bahan dan bahan kimia berbahaya dalam pembuatan pengoperasian dan juga daur ulangnya. Kemudian ini merupakan tabel yang kedua dari jurnal yang sama. Terlihat bahwa perbandingan antara STI atau Solar Thermal Energy dan juga Solar PV. STI terlihat memberikan impact kepada lingkungan yang lebih tinggi daripada Solar PV. Hampir semuanya dari semua aspek, STI memiliki dampak lebih riskan daripada Solar PV kepada lingkungan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan STI dapat digunakan dalam skala utilitas yang lebih besar, sedangkan Solar PV membutuhkan lahan yang sangat luas untuk menghasilkan daya yang lebih besar karena harus memasang modul fotovoltaik dan komponen lainnya, baterai, inverter ataupun konverter dan lain-lain yang cenderung banyak dan memiliki biaya investasi yang lebih tinggi. Karena mengingat baterai juga teknologinya masih minim, otomatis biaya yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut akan lebih tinggi. Baik, itu penjelasan singkat dari saya mengenai Solar Thermal Energy System. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.